Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan balance scorecard perkenalkan. Nama saya Rudi Setiawan. Saya dari Fakultas Manajemen. Nah, di sini saya ingin menjelaskan keunggulan balance scorecard. Balance scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategi sekarang berbeda cara signifikan dengan sistem manajemen strategi dan sistem manajemen tradisional. Di sini ada satu memperluaskan perspektif balance scorecard, memperluas perspektif yang diantara yang dicakup dalam perencanaan strategi dari yang sebelumnya terbatas hanya pada perspektif keuangan. Kedua, koheren. Balance scorecard akan membangun hubungan sebab akibat diantara sebagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Nah, ketiga, seimbang. Balance scorecard akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Nah, di sini ada perspektif mempunyai suatu tujuan. Tinjauan pokok yang hendak dicapai. Satu, financial returns yang berlipat ganda dan berjangka panjang adalah tujuan dari perspektif keuangan. Nah, di sini yang kedua, produk dan jasa yang mampu menghasilkan value yang terbaik untuk customer. Tujuan dari perspektif keuangan. Ketiga, proses yang produktif dari cost efektif adalah tujuan dari perspektif bisnis atau internal. Nah, yang keempat, sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen adalah tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kelima, keseimbangan dalam balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard personal staff dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. Di sini ada kelemahan balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard belum dapat menetapkan secara tepat sistem kompensasi yang biasanya merupakan tindak lanjut dan dari hasil penilaian kinerja. Kedua, bentuk organisasi cocok untuk perkembangan proses dalam organisasi. Empat, perspektif dalam balance scorecard merupakan indikator yang saling berpengaruh, ya kan? Hubungan sebab akibat, sehingga diperlukan suatu wadah struktur yang dapat memberikan umpan balik kepada semua ini. Ketiga, belum adanya standar ukuran yang baku terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard. Keempat, ukuran utama yang diajukan tentu relevan digunakan di semua unit perusahaan dan seringkali perlu penyesuaian dan mengimplementasikannya. Kelima, perusahaan kurang berani mengadakan penggantian karyawan. Hal ini kemungkinan besar terjadi dalam perusahaan yang menerapkan balance scorecard sebagai akibat adanya ukuran utama retensi karyawan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang keenam, kurang didefinisikan dengan tepat faktor independen pada BSC, khususnya pada perspektif non keuangan. Di sini ada penerapan balance scorecard. Prinsip utama dan kunci penerapan balance scorecard adalah menerapkan balance scorecard. Di sini ada 5 prinsip utama. 1. Menerjemahkan sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard ke dalam teknologi operasional sehingga semua orang dapat memahami. Kedua, menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi itu. Ketiga, membuat strategi merupakan pekerjaan bagi semua orang yang melalui kontribusi setiap orang dalam implementasi strategis. Keempat, membuat strategi suatu proses terus-menerus melalui pembelajaran dan adaptasi organisasi. Kelima, melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna memobilisasi perubahan. Di sini ada kunci penerapan balance scorecard. 1. Ketertiban kepemimpinan senior. Kedua, mengartikulasi visi dan strategi perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi kategori kinerja yang menghubungkan visi dan strategi terhadap hasil.
Keempat, terjemahkan papan nilai kepada tim, definisi, dan tingkatkan fungsi. 5. Kembangkan pengukuran yang efektif dan standar yang berarti jangka pendek dan panjang. Memimpin dan tertinggal. Keenam, kenakan penganggaran yang tepat. Ketujuh, melihat BSC sebagai proses continuous, membutuhkan perbaikan penilaian uang dan pemuktakiran. Nah, di sini ke-8 ada percaya bahwa BSC sebagai fasilitator perubahan kultur dan organisasi. Selanjutnya ada salah satu cara yang dapat digunakan BLC Scorecard di perusahaan untuk melakukan pengimplementasi. Itu pertama, memperjelas visi dan misi dari organisasi perusahaan yang ingin menerapkan BSC. Kedua, mengembangkan sasaran strategis, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi proses bisnis mana saja yang dapat menambah dan memperbaiki nilai kerja. Yang kedua, mendukung dan mencari cara agar program lingkungan dapat mendukung sasaran sustainabilitas. Yang ketiga, mencari agar sustainabilitas dapat menggantikan produk dan proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Nah, di sini selanjutnya ada meluncurkan inisiatif strategis lintas bisnis. Nah, selanjutnya membimbing setiap unit usaha dalam mengembangkan strategi masing-masing agar sesuai dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Di sini kegagalan BLC Scorecard. Sini yang pertama ada 1, tidak ada komitmen pimpinan. Kedua, terlalu sedikit staf terlibat. Yang ketiga, BLC Scorecard disimpan saja. Keempat, proses penyusunan yang lama dan sekali jadi. 5, menganggap BLC Scorecard sebagai sebuah proyek. Keenam, kesalahan memilih konsultan. 7, menggunakan BLC Scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi. Di sini ada penentuan jati diri BLC Scorecard. BLC Scorecard digunakan dalam hampir keseluruhan proses penyusunan rencana. Tahapan penyusunan rencana pada dasarnya meliputi 6 kegiatan berikut. Pertama, perumusan strategi. Kedua, perencanaan strategis. Ketiga, penyusunan program. Keempat, penyusunan anggaran. Kelima, implementasi. Dan keenam adalah pemantauan. Tahap ini ditujukan untuk menghasilkan visi dan misi atau keyakinan dan nilai dasar. Dan tujuannya, proses perumusan strategi dilakukan secara bertahap, yaitu analisis eksternal, analisis internal, penentuan jati diri, dan perumusan strategi itu sendiri. Nah, di sini ada analisis eksternal dan internal, yaitu terdiri dari analisis lingkungan makro dan mikro. Analisis lingkungan makro bertujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap value yang dihasilkan organisasi kepada pelanggan. Di sini ada perumusan strategi BLC Scorecard, yaitu tingkat organisasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional dalam menentukan strategi. Anda perlu dikenali penghalang yang dihadapi, antara lain manajemen barrier, di mana manajemen sistem didesain secara tradisional untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan terkait dengan anggaran. Nah, di sini juga ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis meliputi proses penentuan sasaran, telak ukur, dan target inisiatif. Sasarannya yaitu ada kondisi masa depan yang dituju. Sasaran bersifat komprehensif sesuai dengan tujuan dan strategi, merumuskan sasaran secara koheren, seimbang, dan saling mendukung. Nah, di sini ada penyusunan BLC Scorecard.
Balance scorecard itu sebuah bisnis atau perusahaan tidak hanya membangun sebuah korporasi dengan modal besar, kemudian dilanjutkan proses produksi yang hasilnya dipasarkan sehingga diperoleh pendapatan serta keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan alat manajemen yang tepat untuk mengetahui seberapa jauh sebenarnya perkembangan bisnis tersebut serta membantu perusahaan mencapai visi misinya dengan lebih optimal. Nah, di sini BSC tersendiri merupakan inovasi dengan banyak keunggulan dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang masih tradisional karena dapat memberikan gambaran keseimbangan pada performance keuangan dan non keuangan serta performance internal dan eksternal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.